Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Setelah pemerintah mencabut larangan ekspor CPO, harga minyak goreng di tingkat pedagang pasar tradisional mulai berangsur turun. Usai pemerintah pusat mencabut larangan ekspor bahan baku minyak goreng yakni CPO, kini harga jual minyak goreng di tingkat pasar domestik mulai terjadi penurunan. Dari pantauan tim liputan TVRI di pasar tradisional Talang Ubi, kendati belum turun mencapai harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liter, kini harga minyak goreng telah turun Rp21.000 per liter. Dari sebelumnya mencapai Rp26.000 per liter untuk minyak goreng kemasan. Sementara minyak goreng curah dijual Rp16.000 per liter dari sebelumnya Rp19.000 per liter. Alhamdulillah sudah mulai berangsur turun, sudah. Yang pasti barang sudah stabil banyak. Kisaran minggu-minggu terakhir inilah. Kalau sekarang minyak curah kalau minyak curah masih agak belum begitu banyak, masih cenderung masih agak langka ya. Minyak kemasan yang pasti 21-22 rata-rata. Sebelumnya sampai 24-25 kan. Minyak curah kalau tadinya bisa mencapai 20-an ribu, sekarang kabar terakhir sudah 16.000, tapi barang masih agak susah kalau yang curah. Khusus untuk stok minyak goreng sejauh ini masih stabil, belum ada kekurangan. Namun daya beli masyarakat masih terbilang rendah sejak terjadi kenaikan beberapa waktu lalu. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, sejak larangan ekspor CPO dicabut, tidak berdampak kepada peredaran minyak goreng dan hal itu paling tidak dirasakan di Kabupaten Lahat. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengawasi ketersediaan minyak goreng agar aman. Pemerintah sudah tidak lagi melarang ekspor CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng kelapa sawit. Pencabutan larangan ekspor itu juga tidak berpengaruh terhadap ketersediaan minyak goreng dan itu paling tidak dirasakan di Kabupaten Lahat. Menurut Kapolres Lahat, AKBP Eko Sumaryanto, pihaknya terus mengawasi peredaran minyak goreng agar aman di setiap wilayah, baik itu ketersediaan minyak goreng curah maupun kemasan. Polisi juga tetap akan menindak tegas apabila ada oknum yang berlaku nakal dengan menimbun minyak goreng karena tahu bahwa bahan bakunya bisa diekspor. Untuk pengawasan minyak goreng kita untuk saat ini gimana, Bunda? Alhamdulillah minyak goreng kita lancar, curah udah masuk juga ya. Udah masuk juga, kita nggak ada masalah untuk minyak goreng. Untuk Kabupaten Lahat ini, semua terpenuhi. Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto juga mengajak masyarakat agar tetap menggunakan minyak goreng sesuai kebutuhan. Saat ini harga minyak goreng ada di kisaran Rp20.000 hingga Rp23.000 per liter. Rivaldo Putrawansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dibukanya kembali keran ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil oleh pemerintah disambut baik sejumlah agen atau pengepul sawit. Kebijakan pemerintah kembali membuka keran ekspor sawit mentah atau CPO pada Senin lalu membuat sejumlah pengusaha sawit di Kabupaten Musirawas Utara kembali bergairah. Bahkan sejak kembali dibukanya keran ekspor oleh pemerintah, aktivitas jual beli buah sawit di beberapa pengepul atau agen sawit mulai mengalami peningkatan. Menurut Idil, salah seorang pengepul sawit di Bingin Rupit, kembali dibukanya keran ekspor CPO akan berdampak positif bagi para petani sawit di Muratara. Pasalnya, sejumlah petani tidak akan kesulitan untuk dapat melakukan penjualan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Demikian dengan para pengepul karena tidak ada batasan penjualan buah ke pabrik dengan telah diberlakukannya kebijakan ini. Para petani sawit memang sangat setuju untuk pembukaan CPO untuk ekspor luar negeri itu kan. Karena kalau tidak dikeluarkan dampaknya kenanya di petani sawit. Pertama penjualan agak susah. Pengepul juga penjualannya agak susah di pabrik karena pabrik di keterbatasan tangki dia terlalu penuh. Alasan dia kan. Dibukanya kembali keran ekspor ini diharapkan sejumlah petani kembali bergairah untuk dapat melakukan perawatan kebun. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumsel melaporkan.
Kita beralih ke Kabupaten Oku, calon jemaah haji wajib memiliki surat negatif COVID-19 hasil uji PCR untuk biaya dan pelaksanaan gratis atau ditanggung pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sampai saat ini, Dinas Kesehatan belum melakukan pemeriksaan kesehatan PCR COVID-19 bagi calon jemaah haji tahun 2022 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini dikarenakan masih menunggu jadwal keberangkatan pasti dari kantor Kementerian Agama Oku. PLT Kadinkes Oku menjelaskan, surat permintaan bantuan pemeriksaan PCR CJH asal Oku jumlahnya sebanyak 146 orang. Jadwal pelaksanaan belum pasti kapan, namun diperkirakan paling lambat H-1 keberangkatan CJH. Meski demikian, pihaknya sudah menyiapkan tenaga medis di kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah jemaah melakukan pemeriksaan. Terlebih mengingat banyak CJH yang berasal dari kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota Batu Raja. Pada prinsipnya akan memfasilitasi dan membantu kegiatan ini. Jadi tenaga medis itu akan kita siapkan, juga tim pemeriksaannya akan kita fasilitasi dari Dinas Kesehatan. Tapi untuk jadwalnya kita masih menunggu jadwal pasti dari pelaksana haji dalam hal ini Kementerian Agama. Andi menambahkan untuk saat ini 100% CJH Oku sudah divaksinasi COVID-19. Retno Wirawijaya, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu pada keberangkatan haji tahun 2022, Kabupaten Pali tidak memberangkatkan calon jemaah haji karena hanya satu orang jemaah dan pindah wilayah Muara Enim. Calon jemaah haji di Kabupaten Pali pada tahun 2022 dipastikan tidak ada yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kemenak Kabupaten Pali, Maki, menjelaskan, tahun ini seharusnya berdasarkan jumlah hanya satu orang calon jemaah haji yang diberangkatkan. Namun di batas akhir pelunasan tahun 2020, calon jemaah haji tersebut melunasi serta pindah domisili wilayah ke Kabupaten Muara Enim. Tadinya kita punya jamaah satu setelah pengurangan kuota 50%. Tetapi satu jamaah ini, Ibu, itu sudah mutasi ketika pelunasan tahun 2020 ke Kabupaten Muara Enim. Sehingga sampai hari ini kita tetap tidak punya jamaah, dalam tanda kutip kosong jamaah kita. Sementara itu pada tahun 2023 terdapat 15 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat haji ke Tanah Suci. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Beragam